Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma Kurniaturido. Saya di sini akan menjelaskan, akan mempresentasikan mengenai final test pengantar ekonomi syariah. Overview keuangan syariah. Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah untuk pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan global. Hal yang masih menghambat pembangunan di negara berkembang adalah adanya kesenjangan. Ada 3 aspek kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan antar wilayah yang biasanya dipengaruhi oleh PDRB per kapita yang berbeda tiap provinsi, kesenjangan antar kelompok pendapatan, kesenjangan antar gender. Dengan adanya permasalahan yang terjadi di kita, yaitu kesenjangan, kemiskinan, tingkat pembangunan infrastruktur yang masih rendah, peran pemerintah untuk mengendalikan arah perkembangan negara. Gambaran posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah global dapat dilihat pada ranking Global Islamic Economy Indicator Score atau GEAE yang memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang saat ini memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah global. GEAE menggunakan beberapa kriteria, antara lain Islamic Finance, Halal Food, Travel, Fashion, Media, dan Reaction. Recreation, dan Pharma dan Kosmetik. Aset keuangan syariah global telah mencapai sekitar 3,37 triliun dolar pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat menjadi 13,8 dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 2,96 triliun, menandakan tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga mencapai 4,94 triliun pada tahun 2025, dengan pertumbuhan rata-rata 8% pada 5 tahun ke depan. Apabila dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah, terlihat bahwa hampir seluruh sektor keuangan syariah, ada perbankan syariah, takaful, sukuk, dan reksadana syariah, tetap dapat mencatatkan pertumbuhan mencapai double digit pada 2020. Hanya satu sektor keuangan syariah, yaitu Other Islamic Financial Institution, yang tumbuh kurang optimal, yakni hanya mencatatkan pertumbuhan 1% selama 2020. Pertumbuhan yang kurang optimal ini dipengaruhi oleh jatuhnya harga minyak dan tekanan pada sektor real estate. Pandemi COVID-19 mendorong lembaga keuangan syariah untuk berpikir inovatif dalam mengurangi dampak buruk akibat pandemi, seperti percepatan transformasi digital produk, dan layanan keuangan syariah. Pandemi juga membuat sektor berbasis teknologi seperti vintage syariah yang cukup menonjol. Selain itu, tren yang lain yang muncul di kala pandemi adalah tren keuangan syariah yang berkelanjutan seperti banyaknya penerbitan green sukuk, reksadana syariah berbasis proyek berkelanjutan, dan instrumen keuangan hijau lainnya. Nah, di sini terlihat sangat jelas pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun 2014 sampai 2020 itu grafiknya naik, dan distribusi aset keuangan syariah global 2020 juga bagus. Bisa dilihat di sini grafiknya. Nah, untuk overview lembaga keuangan non-bank syariah secara keseluruhan mencapai 120,81 triliun dengan laju pertumbuhan aset sebesar 3,90%. Industri keuangan non-bank syariah, yaitu terdiri atas perasuransian syariah,
perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun syariah, dana pensiun pemberi kerja program, pensiun manfaat pasti syariah, dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah. Lembaga keuangan syariah khusus ada perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian syariah, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, LPEI syariah, perusahaan pembiayaan sekunder, perumahan syariah, dan permodalan nasional madani PNM syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Sampai dengan akhir tahun 2021, industri keuangan non-bank syariah secara keseluruhan masih mencatat pertumbuhan, baik dari sisi jumlah aset maupun entitas pelaku usaha. Dari aset industri keuangan non-bank syariah mencapai 120,81 triliun dengan laju pertumbuhan aset sebesar 3,90%. Selain itu, industri keuangan non-bank syariah juga mengalami peningkatan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan. Jadi di sini sangat meningkat ya. Dari akhir tahun 2021 tercatat jumlah entitas industri keuangan non-bank syariah sebanyak 207 pelaku usaha yang terdiri dari 113 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh, full-fledged, dan 94 unit. Jadi bisa disimpulkan bahwa market share aset industri keuangan non-bank syariah perkembangan marketnya itu mencapai 4,25% pada akhir tahun 2021 atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 4,61. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.